Dea, gue udah kirim semua foto-foto lo yang syur itu ke seluruh teman-teman dan juga guru lo yang tersayang. Gimana Dea? Udah lihat? Semua foto-foto lo udah gue sebarin ke seluruh teman-teman di kelas. Lo ngerti kan? Foto yang mana yang gue maksud? Aduh, moga-moga Yoga nggak mikir macem-macem. Loh, takut? Tenang, tenang. Itu baru peringatan kecil dari gue. Karena semua foto-foto itu, muka lo udah gak ada. Udah gue hilangin soalnya. Jadi sekarang semua keputusan ada sama lo. Sinta atau harga diri lo yang akan lo korbankan. Jijik banget sih. Murahan ya? Iya. Semoga aja deh dia nggak di kelas kita ya. Mudah-mudahan. Kalau dalam hitungan ketiga lo nggak ngikutin semua mau gue, ya dengan senang hati gue akan menyebarkan semua foto-foto lo berikut muka lo yang mesum itu ke seluruh teman-teman sekelas. Dan juga para musuh-musuh bokap lo. 1, 2, 3. Oke. Gue bakal nurutin semua perintah lo. Bagus. Kalau gitu lo harus tunggu perintah gue selanjutnya. Bye, baby. Gak lama lagi hidup gue bebas dari lu dan Sinta. Aku datang membawa bahagia dalam damai untuk semua. Walau ada kalanya kejahatan datang, janganlah ragu dan jangan kau takut. Aku pasti datang. Putri Cahaya, Putri Cahaya, kamulah penyelamat dunia. Putri Cahaya, Putri Cahaya, bawa kedamaian di dunia ini. Jangan pernah ada gundah atau ragu menyelimutimu saat sedih datang menghampirimu. Ku pasti ada mendampingimu. Aku pasti datang. Putri Cahaya, Putri Cahaya, kamulah penyelamat dunia. Putri Cahaya, Putri Cahaya. Gimana? Beres kan? Thanks banget ya, Li. Lo udah ngeyakinin Capsek supaya kita bisa masuk sekolah lagi. Waktu Capsek ngeluarin kalian dari sekolah, itu cuma strategi gue, bikin aman situasi. Nah, sekarang tugas lo berdua, lo harus ngikutin aturan yang gue bikin buat nyikirin Sinta. Oke. Lagian, gue juga jadi dendam banget sama dia. Sekarang kita cari Dion. Gue punya rencana baru buat nyingkirin orang yang coba-coba belain Sinta. Copet? Buat apaan? Ya buat nyelekain Sinta lah. Tolol banget sih lo. Caranya, Li? Nah ya, itu pencopet gue suruh nyuri dompet orang-orang. Nah, gue atur gimana caranya supaya Sinta yang dituduh nyuri dompet orang-orang itu. Nih, upah lu cepet cari copetnya sana. Sorry, Li, sorry. Lu nolak gue? Kali ini gue nggak ikutan. Karena gue pikir
resikonya terlalu gede. Tenang aja, gue ngelindungin lo. Terus kalau misalnya Sinta pakai sihirnya lagi, bisa-bisa gue yang di penjara, Li. Cut, tau gak lo? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Aku nggak mungkin nyelakain Sinta. Sinta udah terlalu baik sama aku, ya Allah. Ya Allah, lindungilah Sinta. Lo kenapa? Kok pucet banget? Lo sakit? Tuh kan lo sakit. Biar gue antar pulang ya. Enggak, nggak usah. Gue nggak apa-apa kok, Sin. Lo bener nggak apa-apa. Dea, akhir-akhir ini lo jarang ngobrol sama gue. Kenapa sih, ada masalah? Cerita dong, siapa tahu gue bisa bantuin lo. Sin, gue bener kok, gue nggak apa-apa. Gue cuma capek dikit aja. Gue duluan ya. Mau lo apa sih? Gampang. Gua mau lo ajak Sinta ke klub musik besok malam. Setelah itu, lo tunggu perintah gue selanjutnya. Setelah itu? Lo budek apa goblok sih lo? Lo nggak dengar gue bilang apa? Tunggu perintah gue selanjutnya. Terus gimana dengan foto-foto gue? Begitu lo bisa menyelesaikan tugas lo dengan baik, gue akan langsung kasih foto itu berikut juga dengan tulisannya. Terus gimana kalau lo bohong? Selama lo nggak macam-macam, ngapain gue mesti bohong sama lo? Kenapa gue harus percaya sama lo? Karena lo udah nggak punya pilihan lagi. Lo udah ada di tangan gue. Itu artinya semua hidup lo, gue yang nguasain. Hai, Sin. Ntar malam ada acara nggak? Nggak ada sih, paling di rumah aja baca-baca buku. Gini loh, gue dapet tiket musik dari bokap gue. Lo temenin gue ya? Aduh, makasih banget Dea. Tapi gimana ya, gue nggak terlalu seneng datang ke acara-acara kayak gitu. Ya, please dong, Sin, temenin gue. Anggap aja nih traktiran dari gue. Soalnya selama ini kan lo udah baik banget sama gue, Sin. Iya sih, tapi Sin, di tempat musik ini gue jamin gak bakalan ada drugs. enggak, bukan itu. Maksud gue, Ayo dong, Sin. Kalau nggak sama lo, gue nggak mau pergi. Soalnya kan cuma lo yang bisa jagain gue. ya udah deh. Thank you banget. Sin, kita ke sana yuk. Ayo dong, pasti seru deh. Oli, mereka udah di sini sekarang. Cepet suruh dia pergi. Oke. Halo, Lo harus cabut sekarang deh. sekarang. Sin, gue
keluar bentar ya. Bokap gue soalnya nelpon, ya. Di sini berisik banget, gue nggak kedengeran. Bentar aja. Lo tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Bentar aja, gue balik, oke? Apaan kamu? Mau copet ya, ha? Hei, copet! Dia mencoba mencopet dompet saya. Saya nggak berbuat apa-apa. Hei, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tahu nggak? Kamu tuh copet, maling. Copet. Copet, Pak, copet. Dia mencopet dompet saya, Pak. Pak, bohong Pak. Saya ini bukan copet. Saya kesini tuh mau nungguin temen saya. Alah, mana ada maling mau ngaku? Coba, Pak, periksa saja dompetnya, Pak. Buka tas kamu. Saya, Pak. Kasih, Pak. Cantik-cantik nyopet. Tenang. Jangan main hakim sendiri. Pak, enggak Pak. Saya kesini cuma mau nunggu teman saya, Pak. Ikut saya ke kantor. Pak, saya bukan copet, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya bukan copet. Saya berani sumpah. Bapak jangan percaya omongannya, Pak. Lihat saja buktinya. Demi Allah, saya nggak copet. Saya tuh lagi nunggu teman saya, Dea. Simpan semua pembelaan kamu. Polisi segera datang. Silakan membela diri nanti. Apa? Pak, saya nggak bersalah, Pak. Saya jangan dibawa ke kantor polisi. Jangan, Pak. Saya nggak... Pak! Orangnya, Pak. Pak, jangan, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya mohon jangan tangkap saya, Pak. Jangan gubris, Pak. Saya siap bersaksi. Perempuan seperti dia jangan dibiarkan berkeliaran. Laganya polos, tapi otaknya kriminal. Gue harus cepet bertindak. Jangan sampai Irfan sama Yoga nyangka gue kalau gue ngejebak Sinta. Van. Dea, bukan sama Sinta. Justru itu, Van. Gue kesini karena gue mau ngasih tahu lo kalau Sinta ditangkap polisi. Apa? Iya, dia ketangkep basah ngambil dompetnya orang. Gak mungkin. Sinta tuh gak mungkin mencuri, Dek. Awalnya juga gue berpikiran kayak gitu, Van. Gue tuh udah coba bantu dia, tapi dia udah terlanjur ketangkep basah. Gimana dong? Pasti ada yang sengaja yang jebak dia. Kita harus ngelepasin Sinta malam ini juga. Percuma, Van. Percuma. Banyak saksi yang ngeberatin dia. Mendingan besok pagi aja kita ke sana. Biar ntar malam gue minta bantuan sama bokap gue. Gimana? Umur saya 17. Maaf, bisa saya bicara dengan Sinta Empat Mata? Ya, silahkan Pak. Sinta, apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga nggak ngerti, Pak. Tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan dompet ke tangan saya dan berteriak copet. Saya benar-benar takut, Pak. Dengar Sinta, saya sudah bicara dengan polisi. Kasus kamu cukup berat.
Semua saksi memberatkan kamu dan kamu tidak punya alibi lain. Jadi saya harus gimana, Pak? Maaf Pak, waktunya sudah habis. Sinta harus kembali ke sel. Percayalah Sinta, saya akan menemukan jalan keluar. Kamu akan mendekam di sini sampai sidang menyatakan kamu tidak bersalah. Ya Allah, kenapa aku harus menjalani semua ini, ya Allah? Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan aku kekuatan. Biarkan aku terus mengingat padamu, ya Allah. Putri Cahaya, tolong. Sinta, Putri. Putri. kenapa kamu bisa ada di sini? Seseorang telah menjebak aku, Putri. Aku dituduh mencopet dompet orang di sebuah klub malam. Siapa yang melakukan ini pada kamu? Aku nggak tahu, Putri. Aku nggak ngerti. Tenang sayang, saya akan bantu kamu. Kamu akan segera keluar dari sini. Ada 2 orang tamu menunggu kamu di luar. Sinta! Sinta! Maafin gue, Sin. Maafin gue. Ini udah benar-benar terlaluan. Dulu nyokap gua, sekarang lo. Siapa Sin? Bilang Sin, biar gua. Udah, tenang. Pengacara gue udah ngusahain supaya gue bisa keluar dari sini. Makanya kalian berdua doain gue ya, supaya gue bisa cepet keluar. Pasti Sin. Gue bener-bener kehabisan akal, Dek. Orang-orang itu bener-bener jahat. Mereka nggak akan membiarkan Sinta keluar dengan mudah. Sinta terlalu baik untuk terima cobaan ini. Lo pikir gue nggak tersiksa ngeliat Sinta kayak gini? Gue juga sakit, Pan. Kalau gitu kita harus cari siapa pelakunya, Dek. Coba lo inget-inget deh. Lo ngeliat ada hal-hal yang mencurigakan nggak malam itu? Kayaknya nggak ada yang mencurigakan deh. Gue nggak akan nyerah gitu aja. Gue akan buru siapa yang udah mencelakai Sinta. Bu, Sinta nggak bakal ganggu hidup kita lagi. Yoga bakal berusaha ngeluarin dari penjara, tapi tentu aja gagal. Apalagi Irfan, mana dia punya duit buat ngeluarin Sinta dari penjara? Ibu bangga sekali punya anak kamu. Tapi bagaimana dengan Dea? Sebentar lagi semua orang pasti benci sama dia. Mulai dari Yoga, Sinta, bahkan Irfan. Bahagianya. Supaya kita lebih bahagia lagi, Bu. Kita harus cepet-cepet nyebarin foto si Dea. Aku nggak suka sama dia, Bu. Makin lama dia makin dekat sama Yoga. No. Jangan dulu, sayang. Kita harus memastikan dulu bahwa tidak ada orang yang akan mengeluarkan Sinta dari penjara. Sementara ini, kita bisa memanfaatkan terus Dea. Bener juga sih ya. Ibu emang nggak beda sama aku, sama-sama pinter. Sinta, maafin gue, Sin.
Dea? Lu kenapa nangis? Sinta gak? Sinta. Dia ditangkap polisi. Dia dituduh mencopet dompet di tempat hiburan. Gua nggak percaya. Gua nggak percaya kalau Sinta tuh nyuri. Dia itu anak baik-baik. Gua kenal banget sama dia. Apa jangan-jangan ada orang yang pengen ngejebak dia? Lo yakin? 100%. Siapapun orang yang melakukan ini, dia itu pasti iblis, bukan manusia. Cinta gue sama Sinta memang benar-benar lagi diuji. Apa saksi-saksi itu mengatakan yang sebenarnya? Kesian Sinta. Pas di penjara, dia kesepian. Nggak ada temennya. Dingin. Coba gue bisa nemenin di situ. Gue yakin Sinta pasti nggak bersalah. Gue harus nemuin cara untuk menolongnya. Pah, dia mau bicara bentar boleh nggak? Penting banget. Kamu ada masalah apa? Temen Dea, Pak, di penjara. Padahal dia nggak salah apa-apa. Papa bisa bantuin dia kan, Pak? Teman kamu itu tuduhannya apa? Aduh, Pak, ceritanya tuh panjang banget. Ntar deh, dia pasti bakal cerita. Tapi Papa bisa tolongin dia kan, Pak? Please. Oke. Papa punya kenalan pengacara hebat. Papa akan minta bantuan dia untuk menolong teman kamu, ya. Makasih, Pak. Makasih banget. Tapi, Pak, Tapi kenapa lagi? Papa tolong bilangin ke teman Papa itu. Jangan sampai dia ngasih tahu ke orang-orang kalau kita minta tolong ya, Pak ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Dia tuh nggak ada maksud apa-apa, Pak. Ya. Papa tahu. Kamu pasti takut ketahuan kalau menolong orang. Ya kan? Iya dong, Pak. Kalau tangan kiri kita nolong orang, jangan sampai tangan kanan kita tahu. Papa bangga punya anak seperti kamu deh ya. Maaf, Mas. Jam berkunjung sudah habis. Tolong, Bu. Saya cuma pengen ketemu Sinta sebentar aja. Oh, nggak bisa. Ini sudah peraturan. Kembali saja besok pagi ya. Saya cuma mau ngasihin doang, Bu. Sinta itu pasti pacar kamu ya? Atau setidaknya dia itu orang yang spesial kan buat kamu? Iya. Seperti itulah, Bu. Oke, nanti saya sampaikan pada Sinta ya. Makasih banyak, Bu ya. Bangun. Ada barang titipan nih buat kamu. Untuk saya, Bu. Iya, untuk kamu. Kalau kamu nggak mau, biar saya kasih ke tikus. Iya. Ini dari siapa, Bu? Dari seorang pemuda ganteng. Mengantarkannya tadi sore. Cuma Yoga yang tahu coklat favoritku. Seharusnya peraturan melarang saya untuk menyampaikan barang titipan. Tapi karena pemuda itu menyatakan kalau kamu teman spesialnya, ya saya terpaksa. Yoga. Sinta, bangun. Ada pengacaramu ingin bertemu kamu. Cepat. Itu Sinta datang, Bang. Sinta, kenalkan. Ini Pak Coki Simbolon. Beliau pengacara kriminal terbaik di kota ini. Beliau akan membantu kita menyelesaikan kasusmu.
kasih, Pak. Bapak baik sekali. Kalau saya boleh tahu, siapa yang meminta Bapak? Maafkan saya, Sinta. Saya tidak berwenang untuk memberitahu kamu mengenai hal itu. Tapi tujuan saya cuma satu, membantu kamu keluar dari sini. Ya Allah, saya percaya ini pertolongan dari Allah. Saya telah mempelajari kasus kamu. Dengan berat hati, saya harus menyampaikannya sama kamu. Sangatlah sulit untuk memenangkan kasus ini. Karena semua saksi-saksi memberatkan kamu. Jadi, saya bakal lama di penjara, Pak. Saya khawatir demikian. Tapi nggak usah khawatir. Saya akan berusaha keras untuk membela kamu di persidangan nanti. Apabila kamu di penjara, saya jamin tidak lebih dari 6 bulan. Apa? Maaf, Sinta. Itu hasil maksimal yang bisa saya kerjakan. Bapak nggak perlu minta maaf. Justru saya yang harusnya terima kasih sama Bapak. Mungkin memang ini yang harus saya jalani, Pak. Saya harus menemukan orang yang menjebak Sinta. Itu satu-satunya cara yang bisa membebaskan Sinta dari sini. Saya harus mencari berkas Sinta. Sekarang, saya harus mencari saksi yang memberatkan Sinta. Oh, ternyata ini. Saya harus tahu wajah orang ini. Oh, ternyata dia. Dia harus diberi pelajaran. Maaf ya, saya nggak sengaja, Bu. Nggak apa-apa, biarin Mas, udah biarin. Biar saya bantu, Bu. Nggak usah, biarin. Nggak usah, Mas. Biarin, Mas. Bu. Iya. Maaf, Bu ya. Oh, nggak apa-apa, udah biarin. Ya, Mas. ayo, Bu. Ternyata dia itu copet betul. Ini, Bu. Gak heran kalau dia begitu lihai memindahkan dompet itu ke tas Sinta. Kalau saya berhasil membuka kedoknya, Sinta akan bebas. Saya telah menemukan kemajuan atas kasus Anda. Alhamdulillah. Apa itu, Pak? Baru saja saya mendapatkan informasi kalau pemuda yang bersaksi dalam kasus ini telah ditangkap polisi. Dia kedapatan
sedang mencopet di sebuah mall. Artinya, Pak? Artinya kamu telah mempunyai kesempatan untuk membela diri. Bahwa kamu telah dijebak oleh pencopet-pencopet profesional itu. Ini pasti kerjaannya Putri Cahaya. Terima kasih, Putri. Sekarang sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kamu segera bebas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dek, lo udah denger belum? Soal apa? Sinta. Kemarin dia telepon gua. Katanya orang yang ngaku mergokin dia nyopet, malah ketangkep sedang nyopet. Alhamdulillah. Moga-moga Sinta cepet bebas ya. Gue pengen masalah ini cepet-cepet selesai. Nggak segampang itu, Dek. Karena gua akan memburu si pelaku itu. Gua belum puas kalau pelaku itu belum menderita. Tapi Van, orangnya kan udah ketangkep. Lo percaya kalau nggak ada orang di belakang dia? Gua sih enggak. Karena gua akan nangkep si otak pelaku itu. Gua akan jeblosin dia ke penjara. Terima kasih ya Allah. Akhirnya sebentar lagi aku bebas. Putri Cahaya. Terima kasih ya Putri. Aku yakin ini semua pasti karena pertolongan Putri juga. Saya hanya berusaha. Selebihnya, Tuhan yang menentukan. Alhamdulillah. Setelah ngerasain di penjara, aku baru ngerasain kalau jadi orang bebas tuh ternyata nikmat banget. Ya Allah, makasih. Sinta. Sinta. Alhamdulillah, akhirnya lo bebas. Gue udah kangen banget sama lo, Sin. Iya, gue juga. Mudah-mudahan aja pelaku itu nggak ngelukain lo lagi, Sin. Dea, Irfan, makasih banget ya. Kalian berdua emang bener-bener teman-teman terbaik gue. Yaudah, ngapain lama-lama di sini? Pas lu udah kangen kan sama rumah? Iyalah. Yuk. Yuk. Senangnya udah pulang ke rumah lagi. Emang gak ada tempat yang paling enak dibanding rumah sendiri. Dea, lo kenapa? Enggak apa-apa kok. Gue nggak sedih. Gue cuman terharu aja. Gue kira gue nggak bakal ketemu lagi sama lo. Dea, lo nggak usah berpikir kayak gitu lagi. Yang penting sekarang gue udah bebas. Kita bisa ketawa bareng, jalan-jalan bareng, curhat-curhatan bareng. Ya kan? Gue janji, Sin, gue akan ngejaga lo lebih hati-hati. Gue gak mau kehilangan teman sebaik lo. Tapi gue juga gak berdaya ngelawan orang-orang yang ngancam gue. Ada urusan apa lo nyari? Emang lo kenal gue? Gue temennya cewek yang lo tuduh nyopet. Terus mau apa lo nemuin gue? Gue udah gak ada punya urusan dengan teman lo itu. Urusan gue cuman bikin dia celaka. Siapa yang bayar lo? Lo kira diri lo siapa? Hah? Sampai gue harus ngasih tahu semuanya. Emang lo berani bayar gue berapa? Hah? Alah, buang-buang waktu gue aja lo. Tunggu. Gue emang nggak bisa bayar lo pakai uang. Tapi minimal, gue bisa kasih lo rasa keadilan. Keadilan? Maksud lo? Kasus ini. Lo nggak sendirian kan? Paling nggak ada orang lain lagi. Tapi lo menderita sendirian. Apa lo pikir ini adil? Kalau bisa kasih gue informasi, paling nggak orang yang udah masukin lo penjara, dia bahkan ikut masuk penjara. Seharusnya dia tuh berusaha untuk nyelamatin lo. Tapi mana? Dia malah enak-enakan berkeliaran di luar. Sedangkan lo menderita atas pikiran jahat dia. Dasar tolol.
Apa lo bilang? Apalagi kalau bukan tolol. Lo diinjek-injek tapi diam aja. Gue bukan tolol. Perempuan itulah yang tolol. Perempuan? Perempuan mana? Gue nggak tahu. Dia selalu memakai cadar setiap menyuruh gue. Gue sendiri nggak pernah melihatnya. Cuma itu aja yang lo tahu? Iya. Gak gitu susah untuk gue dapetin dia. Bener gue ngaku. Ada perempuan lain. Perempuan yang sering bersama Sinta. Gue yakin perempuan itu pasti terlibat. Minimal dia mengetahui sesuatu. Iya. Tuh, makanya pelan-pelan dong minumnya. Untung gak lewat. Utang nyawa lu sama gue. Kok sosok penting gitu deh? Ngapain sih ngurusin orang mulu? Sekarang gue mau nanya, lu bete sama gue, apa bete ngelihat Sinta udah bebas? Hah? Gak ada urusan sama lo. Sinta, dia udah bebas. Alhamdulillah. Lah, jadi gak main basket lagi? Ntar dulu men, sorry. Gua ada urusan dulu bentar, ntar gue sini lagi. Pegang nih. Ah, basi lo. Bilang aja mau jar cewek. Selamat datang kembali Tuan Putri gue yang cantik. Silakan masuk. Yoga, Van, tunggu sebentar ya. Selamat ya, akhirnya kamu udah bebas. Udah berapa lama? Baru kemarin sore. Syukurlah kalau gitu. Ya udah deh, aku kesana dulu ya. Makasih ya coklatnya. Pemberian dari kamu bikin aku ngerasa nggak sendirian di dunia ini. Aku datang membawa bahagia dalam damai untuk semua.